bertanya, sebenarnya siapa yang paling berkuasa dalam menentukan hukum di negeri ini? Apakah wakil rakyat yang duduk di kursi DPR atau justru hakim yang berada di Mahkamah Konstitusi? Pertanyaan ini menjadi penting ketika suatu putusan tidak hanya membatalkan aturan, tetapi justru melahirkan aturan yang baru. Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk menjaga konstitusi, bukan untuk membuat undang-undang. Namun, bagaimana jika dalam praktiknya Mahkamah Konstitusi justru terlihat seperti pembentuk undang-undang? Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman khususnya dalam bidang ketatanegaraan. MK atau Mahkamah Konstitusi ini berfungsi sebagai penjaga konstitusi atau the guardian of the constitution, sehingga seluruh peraturan perundang-undangan dan praktik penyelenggaraan negara tetap sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun dalam praktiknya banyak putusan MK yang dinilai tidak hanya membatalkan norma tetapi juga menciptakan norma baru sehingga memunculkan anggapan bahwa MK telah bergeser dari negatif legislator menjadi positif legislator. Nah, hal inilah yang menjadi kontroversi dan hal yang menarik untuk dibahas. Secara teori, negatif legislator hanya membatalkan norma yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Sedangkan positif legislator membentuk norma hukum baru, yakni tugas DPR dan Presiden. Nah, permasalahannya adalah Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusan memberi rumusan norma baru, bahkan terkadang mengisi kekosongan hukum. Memang secara tidak langsung, Mahkamah Konstitusi terkadang mengisi kekosongan hukum. Contoh yang paling sering disorot, yang pertama, putusan Mahkamah Konstitusi terkait ambang batas pencalonan, putusan Mahkamah Konstitusi terkait usia calon pejabat, dan yang terakhir, putusan yang bersifat conditionally konstitusional. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah Mahkamah Konstitusi masih dalam koridor kewenangannya? Secara konstitusional, kewenangan MK diatur dalam pasal 24C ayat 1 UUD 1945 yang menjelaskan MK berwenang yang pertama, menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Yang kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara. Yang ketiga, memutus pembubaran partai politik. Yang keempat, memutus perselisihan hasil pemilu. Tidak ada norma yang secara eksplisit memberi kewenangan kepada MK untuk membentuk undang-undang baru. Namun, MK berdalih bahwa yang pertama, putusan yang bersifat normatif itu diperlukan demi kepastian hukum. Kedua, mencegah kekosongan hukum. Yang ketiga, sebagai bentuk penjagaan konstitusi dan hak konstitusional warga negara. Kira-kira ada nggak sih solusi yang bisa ditawarkan? Nah, ini beberapa solusi yang dapat saya tawarkan. Yang pertama, pembatasan yang lebih tegas terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, Mahkamah Konstitusi cukup membatalkan norma, bukan merumuskan norma yang baru. Yang ketiga, koordinasi antara Mahkamah Konstitusi dan pembentuk undang-undang. Yang keempat, putusan Mahkamah Konstitusi dijadikan dasar revisi undang-undang oleh DPR. Yang kelima, penguatan etika konstitusional hakim Mahkamah Konstitusi agar tidak melampaui kewenangannya. Dan yang terakhir ada revisi undang-undang Mahkamah Konstitusi untuk memperjelas batas antara negatif dan juga positif legislator. Demikian pemaparan yang dapat kami sampaikan mengenai pergeseran peran Mahkamah Konstitusi dalam sistem peradilan di Indonesia. Semoga video ini dapat menambah wawasan dan menjadi bahan refleksi bersama dalam menjaga konstitusi dan demokrasi. Saya Handika. Saya Artina. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meow 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 meow.